Anda masih bersama Serga, pemirsa. Diduga teledor saat menuang bensin, sebuah toko sembako dan rumah habis terbakar. Bensin tumpah saat diisikan ke botol mengenai percikan api dari kabel listrik. Sebuah toko sembako dan rumah di Kecamatan Kerejengan, Probolinggo, Jawa Timur terbakar hebat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan toko dan rumah serta isinya. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah, Sanea, 65 tahun, tengah mengisi bensin eceran di dalam botol-botol. Diduga bensin tumpah, kemudian tersulut oleh jaringan kabel listrik yang terkelupas dan memercikan api. Dia niat mengisi bensin ke botol yang pagi ini rencananya mau dijual. Jadi tidak sadar bensin tersebut tumpah. Tumpahan bensin itu terkena dengan kabel yang ada di dekat bensin itu. Bensin sebanyak 1 drum dan angin kencang memperburuk kebakaran. Warga yang bergotong royong memadamkan api tak mampu berbuat banyak. Pemilik rumah selamat, namun seluruh bangunan toko dan rumah hangus. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pria pencari ikan ditemukan tewas di gorong-gorong sungai Kota Sragen. Belum diketahui penyebab kematiannya, namun petugas melakukan evakuasi dengan pakaian APD dan menyemprotkan disinfektan di lokasi. Seorang pria ditemukan tewas di saluran air di bawah gorong-gorong Kampung Banga, Kelurahan Sine, Sragen, Jawa Tengah. Identitas pria tersebut tidak diketahui. Namun warga setempat kerap melihatnya mencari ikan di sungai kecil tersebut. Korban meninggalkan sepeda motornya di seberang jalan. Namun karena motornya masih terlihat, warga mencari pria tersebut dan mendapatinya dalam keadaan tewas. Orangnya sering kesini. Sering kesini gitu maksudnya. Yang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali nggak ya orang sering lah istilahnya. Ini jadi orang sini apa orang Klaten gitu. Sering ditanyain, Bapak cari apa, cari ikan gitu katanya. Gitu. Pak, yang ditinggalkan apa Pak di sini Pak? Kenapa? Yang ditinggalkan apa Pak? Tinggalkan motor di seberang sana, di gang sebelahnya gitu. Tim identifikasi dari Polres, BPBD, PMI, dan tim medis datang ke lokasi. Proses evakuasi dilakukan dengan prosedur ketat, petugas mengenakan pakaian alat pengaman diri atau APD. Karena ini terkait dengan wabah corona, ya, kita dari tim PMI maupun PSC tetap mengevakuasi korban dengan standar protokol kesehatan dengan menggunakan APD alat pelindung diri. Kemudian untuk sementara korban kita bawa ke kamar mayat RSUD Sragen. Korban kemudian diketahui bernama Sumarno, 71 tahun, warga Gading Santren, Klaten. Petugas kemudian melakukan prosedur pembersihan dengan cairan disinfektan di lokasi penemuan mayat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 15 tahanan yang kabur dari tahanan narkoba Polda Sulawesi Selatan kembali ditangkap polisi. Otak tahanan yang kabur ditembak kakinya karena kembali berusaha melarikan diri. Para tahanan keluar dari ruang tahanan setelah memanjat menggunakan kain sarung. Kedatangan polisi di rumah orang tua Kiki, salah satu tahanan yang kabur dari tahanan narkoba Polda Sulawesi Selatan, mendapat penolakan. Penangkapan ini menarik perhatian warga di wilayah Pindrang. Orang tua Kiki akhirnya menyerahkan anaknya untuk dibawa kembali ke tahanan Polda Sulawesi Selatan. Namun Kiki kembali berusaha melarikan diri saat di perjalanan ke Kota Makassar sehingga ditembak 2 kakinya oleh polisi. Kiki salah satu dari 15 tahanan narkoba yang kabur dari ruang tahanan Polda Sulawesi Selatan. Kiki memilih kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya. Sebelumnya 3 tahanan lain telah ditangkap polisi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kemarin lari pakai apa? Pakai sarung. Di apa? Di ikan. Jam berapa kau keluar semua? Kau berperan sebagai apa di situ? Memantau. Oh, yang jaga piket di bawah. Begitu sudah lengah, kosong, maksudnya begitu? Atau bagaimana? Begitu. Dari hasil pemeriksaan polisi, Kiki merupakan otak yang merencanakan kabur dari ruang tahanan Polda Sulawesi Selatan.
15 tahanan narkoba Polda Sulawesi Selatan kabur pada Minggu dini hari pekan lalu menggunakan sarung yang disambung sebagai tali. Para tahanan ternyata telah merencanakan untuk keluar dari ruang tahanan. Dan saat ini sudah kita amankan 4 orang. Jadi SKLSGG ini diduga bahwa dialah salah satu otak daripada yang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk kabur dalam tahanan, di mana mungkin setelah dia di apel malam dia kumpul, dia mengajak teman-temannya untuk kabur. Apakah sudah direncanakan sebelumnya kemudian? Ya, dia rencanakan sebelumnya dan informasi kita dapat dia 3 minggu untuk melakukan rencananya kepada teman-temannya untuk meloloskan diri. Polisi kini memburu 11 tahanan lain yang telah diketahui keberadaannya. Para tahanan kabur dengan menggunakan kain sarung, membobol ventilasi ruangan, kemudian turun dari lantai 3 dan menyebar di sejumlah daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin iNews melaporkan. Pemirsa, tim Buser Polres Pangkal Pinang menggerebek pelaku pencurian sepeda motor sport. Namun setelah diselidiki, pelaku juga terlibat penipuan bermodus hadiah uang ratusan juta rupiah dari operator telepon seluler. Henry, 24 tahun, ditangkap tim Opsnal Polres Pangkal Pinang atas dugaan pencurian sepeda motor. Henry disergap di rumahnya Jalan Sungai Selan, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi mendapati kunci letter T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Namun saat dibawa polisi untuk melakukan pengembangan, pelaku berusaha melarikan diri. Polisi terpaksa bertindak tegas melumpuhkan Henry. Usai mendapat perawatan medis, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang. Namun ternyata Henry juga terlibat kasus kejahatan lain, kasus penipuan memanfaatkan telepon genggam. Tipu sana tipu sini itu menurut keadaan, Pak. Kalau saya lagi nggak ada uang, saya terpaksa melakukan tipu sana tipu sini. Tapi kalau saya ada penghasilan yang lebih halal, saya melakukan kerja yang halal. Sudah sering melakukan aksi tipu sana tipu sini melalui handphone? Sebelumnya saya emang sudah kerjakan tipu sana tipu sini, karena juga keadaan juga tidak mengizinkan, terpaksa saya mengerjakan tipu sana tipu sini selama 2 minggu akhir-akhir ini, Pak. Sudah berapa korban? Sekitar 8, Pak. 8 korban. Berapa uang yang didapatkan setelah 8 korban itu? Selama 2 minggu itu bisa mencapai 8 juta, Pak. Modus penipuan pelaku berpura-pura sebagai operator seluler, mengiming-imingi korban mendapat hadiah jutaan rupiah, lalu minta korban mentransfer uang jaminan. Namun polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang diduga melibatkan beberapa pelaku lain. Ya, satu motor Ninja, ya, langsung diamankan. Setelah diamankan, hasil pengembangan dari situ masih ada 2 motor lagi. Cuma kita belum dapat LP, baru 1 LP yang kita ungkap ini. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti, 1 sepeda motor sport, beberapa KTP dan kartu kredit, serta STNK motor. Polisi menduga Henry terlibat 2 kasus pencurian sepeda motor lainnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arianto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk buronan pelaku pencurian saat berada di rumahnya. Pelaku diamankan bersama sejumlah barang hasil curian. Istri pelaku histeris menyaksikan penangkapan sang suami. Yang penting jujur, Istri pelaku pencurian ini histeris mengetahui suaminya yang lama menjadi buronan diringkus polisi. Pelaku SDM alias Jack diamankan tim Resmo Polsek Tamalanrea, Makassar saat tengah tertidur di rumahnya di Jalan Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari penggeledahan disita sejumlah barang bukti, mulai dari 6 buah tas, 6 handphone, dan 2 senjata tajam serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku mengaku telah 5 kali beraksi di area lapangan olahraga kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Pelaku selalu mengincar ponsel dan tas berisi uang tunai. Modus pelaku dengan mengincar korbannya yang tengah memarkir kendaraannya saat berolahraga. Bukan. 5 kali, Bunda. Dengan cara apa itu? Iya. Hah? Iya. Bukan sadel. Di mana TKP-mu? Dunhas, Bunda. Dunhas. Berapa kali? 5 kali, Bunda. 5 kali. Apa-apa itu isinya? HP, Bunda. HP. Iya. Di dalam kampus. Iya. Jadi modus pelaku mencukil sadel motor korban. Apa-apa saja yang diambil pelaku? Jadi yang diambil berupa tas, HP, dan barang-barang berharga.
pelaku digelandang ke Mapolsek Tamalanrea, Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi ringkus pelaku jambret saat bersembunyi di rumahnya. Dalam setiap aksinya, pelaku berpura-pura bertanya alamat dan langsung menjambret handphone korban. Tim Pegasus Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan meringkus RS, 17 tahun pelaku penjambretan saat bersembunyi di rumahnya. Dalam setiap aksinya, pelaku dikenal nekat. Pelaku beraksi dengan menggunakan sepeda motor bersama 2 rekannya. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat pada korban sebelum merampas handphone korban. Pelaku waktu melakukan pencurian, dia berpura-pura bertanya bahwa di mana alamat rumah atas nama ini. Terus dikasih alamat, dia langsung merampas HP-nya si korban. Hingga membawa kabur ya? Dan bawa kabur. Pelaku kita sudah amankan 3 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke kantor Mapolsek Kelara untuk diproses lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman iNews melaporkan. Pemirsa, Vina terdakwa kasus asusila di Garut, Jawa Barat divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vina merupakan salah satu pemeran dalam video asusila yang disebar melalui media sosial bersama mantan suami dan 2 pria lainnya. Sidang vonis kasus asusila dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menyatakan bersalah pada Vina, salah satu pemeran dalam video asusila seks menyimpang, dan divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Bulan Juli tahun lalu, Vina bersama mantan suami dan 2 pria lain melakukan hubungan seks menyimpang di sebuah hotel, direkam, kemudian disebar dan viral di media sosial. Sidang di masa tanggap darurat bencana wabah corona dilakukan secara online di 3 tempat berbeda. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan, sedangkan terdakwa di Rutan Kelas 2B Garut. Jaksa Penuntut Umum masih akan mendiskusikan putusan Majelis Hakim karena sebelumnya JPU menuntut 5 tahun penjara untuk kasus video seks menyimpang. Menuntut 5 tahun, potong tangan dan denda sama. Putusannya hari ini adalah 3 tahun, ya, 3 tahun penjara. Oleh karena itu, kami tadi tim JPU kami menyatakan pikir-pikir karena kami mempunyai waktu 7 hari untuk berpikir-pikir. Maka kami gunakan kesempatan ini untuk berkonsultasi dan kita diskusikan apa yang perlu kita lakukan. Karena ada beberapa yang menurut kami pertimbangan terhadap barang bukti juga ada yang kurang. Juli tahun lalu tersebar sejumlah video asusila seks menyimpang di mana pemeran wanitanya Vina. Adegan asusila sengaja direkam kemudian disebar oleh salah satu pelaku yang merupakan mantan suami Vina. Polisi telah menetapkan mantan suami Vina sebagai tersangka, namun kemudian meninggal. Vina sengaja dijual oleh mantan suaminya dan ditawarkan pada pria lain untuk melakukan hubungan seks menyimpang. Vina juga mengetahui saat melakukan hubungan seks direkam oleh salah satu pelaku. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.